Saya bersumpah, apabila saya berdusta, saya bersedia dilaknat Tuhan dan dikejar-kejar pocong seumur hidup saya. Astagfirullahaladzim. Kok gelisah gitu? Kayak dikejar-kejar pocong. Banyak! Hai semuanya, apa kabar? Kudoakan kalian dan keluarga sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan sebuah film bergenre horor komedi yang berjudul Sumpah Ini Pocong, yang dirilis pada tahun 2009 dan disutradari oleh Helvi Kardit. Film Sumpah Pocong ini menggabungkan dua genre horor dan komedi di dalam balutan ceritanya, namun tetap memiliki nuansa ketenggangan yang seru ketika kalian menontonnya. Bagaimana keseruan dari film ini? Kita langsung saja ke inti alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang hansip yang bernama Tatang sedang sibuk mencari kain kafan di tempat keramaian pasar. Kain kafan tersebut pun akan digunakan untuk melakukan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh kepala desa yang bernama Sugandi. Hal itu terpaksa harus ia lakukan untuk mempercayai istrinya bahwa suaminya ini tidak berselingkuh dengan wanita lain. Dengan demikian, ia pun bisa kembali mencalonkan dirinya sebagai kepala desa. Namun sumpah pocong itu masih saja tertunda, dikarenakan hansip tersebut pun belum bisa mendapatkan kain kafan yang disuruh oleh Pak Kades itu. Karena kalau belum ada kain kafan, sumpah pocong ini belum bisa dilaksanakan. Tatang yang sudah mulai bingung pun akhirnya panik karena takut dipecat oleh Pak Kades gara-gara tidak berhasil menemukan kain kafan itu. Namun tiba-tiba matanya tertuju pada rumah warga yang di luarnya terpampang bendera kuning. Ketika di dalam, Tatang pun menyuruh semua warga untuk keluar. Dan ketika semua warga keluar, aksinya pun dimulai. Astagfirullahaladzim. Kain kafan yang ada pada jenazah itu pun ditukar oleh Tatang menggunakan samping sarung dan langsung dibawa kabur olehnya. Akhirnya Tatang pun berhasil mendapatkan kain kafan itu dan langsung memberinya kepada Pak Kades. Dan sumpah pocong pun dimulai. Mari kita mulai acara sumpah pocong ini. Silakan. Saya bersumpah, apabila saya berdusta, saya bersedia dilaknat Tuhan dan dikejar-kejar pocong seumur hidup saya. Setelah selesai mengucap sumpah pocong, tiba-tiba awan hitam pun mulai menyelimuti masjid itu, hingga membuat salah satu pocong itu pun mulai terpanggil dan akan menghantui Pak Sugandi dan juga istrinya. Keesokan harinya, di sini kita bisa lihat Pak Sugandi pun masih saja berselingkuh dan sedang asik berteleponan dengan wanita yang bernama Neneng. Nyenyeng, kangen nggak sama AA? Akibat ketakutannya yang melanggar sumpah pocong itu, Pak Sugandi pun mendatangi sebuah dukun untuk meminta bantuan di sana. Demi bisa terhindar dari teror pocong, Pak Sugandi pun bersedia mengikuti semua persyaratan yang diberikan oleh dukun itu. Saya kemarin sudah melaksanakan sumpah pocong sesuai nasihat Aki. Karena dengan sumpah pocong ini, warga kembali percaya kepada saya. Ya sudah, saya pamit dulu. Setelah selesai, saat Pak Sugandi sedang menuju perjalanan untuk pulang, tiba-tiba sosok pocong itu pun mengikutinya di belakang. Ya sudah, saya pulang duluan ya. Enggak. Scene pun berpindah pada seorang hansip yang sedang melakukan tugas ronda sendirian. Saat ia sedang santai, tiba-tiba pocong yang pernah ia ambil kain kafannya muncul tepat berada di depan hansip itu. Jang, kapan aing Jang? Kemana? Malam pun tiba, semakin hari, teror pocong itu pun semakin mencekam. Akhirnya pocong itu pun sudah mulai berani meneror Pak Sugandi dan juga istrinya. Sampai
Saat istrinya sedang mandi, inilah yang terjadi. Karena stres, akibat selalu diganggu oleh pocong itu, Pak Sugandi pun nekat datang ke sebuah kuburan yang ada di desa untuk menguburkan sebuah garam yang diberikan oleh dukun yang ia pernah datangi waktu itu. Hal itu bertujuan agar Pak Sugandi bisa terhindar dari para pocong itu. Namun, hal itu ternyata sia-sia. Pocong itu pun tetap saja masih meneror mereka. Saat sedang berkumpul di sebuah ruang tamu, mereka bertiga pun masih saja merasa panik karena takut diganggu oleh para pocong itu. Dan ternyata benar, pocong itu pun masih saja muncul dan meneror mereka. Pak, pocongnya melotot ke saya, Pak. Ke saya, Tatang. Ke saya, Bapak. Pak Sugandi pun akhirnya mulai mengajak istrinya untuk menemui dukun itu untuk menanyakan mengapa ia dan istrinya masih saja diteror oleh pocong-pocong itu. Mendengar hal tersebut, dukun itu pun menyarankan kepada istri Pak Sugandi untuk meminta bantuan pada istrinya yang seorang dukun. Silakan kemari, Bu Nani. Sebetulnya, Ibu Nani diikuti pocong. Terus, saya teh harus bagaimana, Nyi Bolon? Ibu harus membekali diri dengan jimat ini. Ingat, jimat itu harus terus dibawa kemanapun. Keesokan harinya, debat untuk para calon kepala desa itu akhirnya dimulai. Debat calon kades pemilihan tahun ini. Dan bersama kita juga telah ada Bapak Sugandi Jaya Perkasa. Dan juga salah seorang calon yaitu Bapak Bobby S. Selamat siang semuanya. Mungkin di antara Anda sudah ada yang mengenal saya. Tapi bagi yang belum, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Bobby Sumarlon. Dan ternyata, Pak Bobby Sumarlon ini adalah orang yang pernah menyamar sebagai dukun itu, yang pada akhirnya menjadi lawan dari Pak Sugandi di pencalonan kepala desa. Saya akan mencalonkan diri sebagai kepala desa di desa Sukaraja ini. Namun di tengah perdebatan, tiba-tiba istri dari Pak Sugandi ini pingsan.
Akibat dari kejadian itu, Pak Sugandi pun akhirnya lebih memilih mengundurkan diri dari pencalonan kepala desa. Bapak tidak ikut debat. Dan Bapak juga memutuskan untuk mundur dari pencalonan kades. Pasti ini semua gara-gara ibu ya. Ini semua kesalahan Bapak yang terlalu percaya kepada Ki Bolon alias Bobby Sumarlon itu. Lalu tiba-tiba muncullah sesosok pocong yang ada di balik jendela yang sedang mendengarkan percakapan mereka. Nanti kalau ibu sudah kuat, kita sholat berjamaah, ya? Mendengar hal itu, kedua pocong itu pun yang tadinya sering meneror Pak Sugandi dan juga istrinya, tiba-tiba berubah menjadi baik. Alangkah kagetnya, ternyata para pocong-pocong itu pun berniat untuk balas dendam kepada Pak Bolon, salah satu pesaing Pak Sugandi pada acara pencalonan kepala desa itu. Akibat Pak Bolon yang berusaha untuk curang, membuat para pasukan pocong itu pun kesal dan berniat untuk meneror mereka. Pertempuran pun dimulai. Pak Bolon yang sudah siap dengan senjatanya ternyata kaget melihat kedatangan para pocong itu yang sangat banyak, membuat Pak Bolon pun akhirnya pingsan akibat diserang oleh para pasukan pocong itu. Akibat trauma yang dialami oleh Pak Bolon, membuat mereka akhirnya datang untuk meminta maaf kepada Pak Sugandi karena telah berbuat curang dan berakhir stres akibat diteror oleh para pocong itu. Pak Sugandi yang mendengar hal itu pun akhirnya mengurus mereka kepada para kepolisian. Di ending film, akhirnya keluarga Pak Sugandi pun sudah bisa menjalani hari-harinya dengan baik dan berdamai dengan para pocong-pocong itu. Sampai-sampai mereka pun melakukan foto bersama sambil menggendong anak mereka masing-masing. Dan film pun selesai.